Halo semua, kali ini kami akan membahas bangunan rumah huni dengan konsep atau tema modern minimalis. Rumah huni ini berdiri di atas lahan 275 meter persegi dengan memiliki luas bangunan 170 meter persegi yang berlokasi di Yogyakarta. Sedikit cerita tentang rumah huni ini, kebetulan sang owner menginginkan pada bagian fasad depan atau tampak depan dari rumah huni tidak dapat diakses atau dilihat orang. Nah, seperti apa lebih detailnya? Mari bahas satu persatu ya. Rumah ini kami beri nama NV House. Konsep modern diambil dari bentuk masa bangunan yang berbentuk kotak dengan memberi kesan sudut yang tegas dan kokoh. Selain itu, kesan modern juga dikombinasikan dengan pemilihan warna bangunan. Warna bangunan menggunakan warna abu-abu muda ke abu-abu tua, dengan dipadukan dengan material besi yang berwarna hitam memberikan nilai tambah dalam penekanan konsep modern itu sendiri. Penggunaan material besi dengan finishing hitam seperti besi halal, plat besi dan UV memberikan kesan yang modern. Kanopi dengan menggunakan UV dengan bentang dinding ke dinding memberikan kesan yang tegas dan kokoh dalam fasad bangunan itu sendiri. Konsep minimalis diambil dari gubahan massa yang didominasi dengan bentuk kotak dengan permainan perbedaan level, naik turun dan maju mundur bangunan memberikan kesan yang sederhana, tanpa banyak permainan fasad memberikan kesan yang minimalis. Topian-topian list horizontal dengan tebal 5 cm memberikan kesan tegas dalam setiap bidang massa bangunan. Hal ini ditujukan juga untuk memberi kesan yang minimalis namun tetap ada permainan fasad untuk mempercantik bangunan rumah ini. Pemilihan warna yang netral yang didominasikan dengan warna abu ini pun juga memberikan kesan yang sederhana dan tidak mencolok. Hal ini untuk menekankan konsep minimalis pada bangunan rumah ini. Kesan introvert pada rumah ini diterapkan pada fasad bangunan. Kesan fasad yang tertutup hingga pintu masuk ke dalam rumah pun tidak terlihat dari luar. Bahkan apabila pagar depan dibuka, pintu masuk juga tidak akan terlihat dikarenakan memang pintu masuk tertutup oleh dinding depannya. Pintu masuk yang berada di pagar depan ketika ada orang melewati pintu masuk ke dalam rumah juga tidak terlihat. Selain itu, jendela atau bukaan pada fasad juga tidak ada dikarenakan memang sebagai respon dari rumah introvert itu sendiri. Sehingga pada intinya orang yang lalu lalang di depan rumah tidak ada celah sama sekali untuk melihat kondisi atau keadaan di dalam rumah. Konsep introvert ini diminta langsung oleh owner karena memang owner menginginkan fasad depan atau tampak depan rumahnya tidak dapat diakses atau dilihat orang. Selain itu, untuk pagar depannya pun cukup tinggi, yaitu 2,2 meter. Selain pintu utama yang tak terlihat, tidak adanya bukaan jendela respon sebagai rumah introvert juga diterapkan pada tinggi pagar serta laminasi mika bening yang gelap pada kisi-kisi halo pagar agar semakin memberikan kesan aman dan introvert pada rumah ini. Carport menggunakan kanopi solar flat dengan rangka besi halo finishing cut hitam dan frame di bagian depan menggunakan besi IWF 150. Hal ini ditujukan untuk memaksimalkan cahaya masuk ke dalam area carport dan juga memberikan kesan yang modern dengan perpaduan besi finishing cut hitam dengan atap solar flat itu sendiri. Lantai pada carport ini menggunakan batu andesit ukuran 25x25, memberikan kesan yang natural dan rapi. Selain itu juga terdapat taman depan yang difungsikan juga sebagai teras atau area penerima tamu. Terdapat tanaman ketapang kencana dengan disorot lampu tanam memberikan kesan yang modern dan dramatis. Karena memang difungsikan sebagai teras, area taman ini juga terdapat tempat duduk menggunakan beton dan di finishing untuk papan duduknya menggunakan decking motif kayu. Garasi menggunakan lantai yang sama depan carport yaitu menggunakan batu andesit 25x25 dengan atap dak beton dipadukan dengan atap solar flat. Hal ini dimaksudkan agar pencahayaan dapat masuk ke dalam garasi, sehingga ketika siang hari tidak diperlukan menggunakan pencahayaan buatan atau lampu. Selain itu, untuk mempercantik garasi ini pada plafon menggunakan material PVC motif kayu. Selain untuk mempercantik garasi, tekstur kayu ini juga difungsikan agar ada keselarasan garasi dengan ruang lainnya.
Ruang tamu dan selasar memiliki tone warna yang cukup terang dan dipadukan dengan wall panel tekstur kayu coklat. Agar memiliki kesan yang minimalis, wall panel pada dinding ruang tamu dan selasar didesain secukupnya dan tidak berlebihan. Agar memiliki kesan yang tidak monoton, wall panel disusun dengan susunan vertikal. Selain itu, guna wall panel ini pada lorong ditujukan agar memiliki kesan yang tidak monoton dan terkesan lorong banget. Selain itu, juga permainan lampu yang menyorot sampai ke lantai ditujukan agar memiliki kesan yang dramatis ketika melewati lorong ini. Walau demikian, untuk desain ruang tamu dan lorong ini tetap didesain secukupnya guna tetap menekankan konsep minimalis itu sendiri. Untuk kamar dan area ruang tamu memiliki perbedaan yang cukup besar. Hal ini bisa dilihat dari penggunaan tone warna pada wall panel dan furniturnya. Hal ini dimaksudkan agar penghuni memiliki kesan yang berbeda ketika berada di luar dan di dalam kamar. Penggunaan tone warna yang cenderung gelap dimaksudkan agar memberi kesan yang nyaman dan tenang, karena memang fungsi utama kamar sebagai ruang untuk istirahat, sehingga apabila terlalu terang akan memberi kesan yang kurang nyaman ketika akan istirahat. Kamar utama tidak jauh berbeda dengan kamar tamu. Tone warnanya untuk wall panel dan tekstur kayunya lebih cenderung gelap. Akan tetapi perbedaannya pada pemilihan dinding cat yang berwarna jade green. Hal ini berdasarkan request dari owner karena kebetulan beliau menyukai warna hijau muda. Agar tetap terlihat selaras dan estetik, warna hijau muda tersebut dipadukan dengan tone warna yang cenderung gelap, sehingga untuk kenyamanan ketika beristirahat dan keinginan owner dengan dinding warna hijau dapat terrealisasikan. Untuk lantai kamar utama menggunakan tekstur kayu dengan tone warna abu terang, ditujukan untuk menunjang keselarasan dengan tone warna ruangan. Warna ini cukup netral, tidak terlalu terang dan juga tidak terlalu gelap. Selain itu, pada kamar utama ini juga memiliki area tulis. Area tulis ini didesain tidak terlalu berlebihan, bersebelahan dengan area rias. Selain itu, agar mendapat pencahayaan bagian bawah meja tulis didesain terdapat jendela mati atau jendela kaki. Selain menambah nilai estetik, jendela ini juga berfungsi secara optimal untuk memasukkan cahaya alami. Mungkin kesan pada kamar ini tidak terlihat minimalis. Hal ini ditujukan untuk menjadikan ruangan ini lebih spesial dibandingkan dengan ruang lainnya, mengingat ruang ini akan menjadi ruang yang paling sering dan paling lama digunakan aktivitasnya oleh owner. Untuk ruang wardrobe ini memang didesain cukup terang. Perpaduan wall panel tekstur kayu terang serta LED strip pada setiap rak-rak lemari ditujukan untuk memberi kesan yang bersih serta untuk mengekspos setiap barang yang ada di dalam rak lemari. Walau didominasi dengan warna terang, akan tetapi tetap dipadukan dengan warna gelap. Perpaduan warna abu tua dengan tekstur kayu pada lemari ditujukan agar tidak terlalu jauh perbedaannya dengan konsep dasar interior ini. Selain itu juga supaya tidak menjadi ruang yang sangat berbeda dengan ruang lainnya. Ruang wardrobe ini dimaksimalkan untuk penyimpanan barang sebanyak-banyaknya karena owner memiliki koleksi tas serta pakaian, sehingga untuk mengakomodasi kebutuhan owner untuk area wardrobe ini dimaksimalkan untuk area penyimpanan atau lemari dan rak. Kamar mandi didesain minimalis dengan menggunakan lantai granit motif semen dan juga keramik dinding berwarna putih. Memiliki ukuran dan warna yang berbeda ditujukan untuk memberi kesan yang interaktif sehingga terkesan tidak monoton. Kamar mandi ini terdapat wastafel, kloset dan shower. Perpaduan warna putih dan hitam pada sanitari ini ditujukan untuk memberi kesan yang modern, karena warna hitam putih ini memberikan kesan kontras yang estetik. Selain itu juga ada frame aluminium dengan kaca bening sebagai sekat antara area basah dan kering. Sesuai fungsinya, frame kaca ini ditujukan agar ketika mandi air tidak masuk ke area kering. Frame yang berwarna hitam ini juga ditujukan untuk melaraskan dengan sanitari yang berwarna hitam juga. Area musola memiliki jendela mati yang cukup panjang di sisi atas. Hal ini ditujukan agar memiliki rasa yang privat dan khusyuk dalam melakukan ibadah. Cahaya tetap masuk ke dalam ruang namun tidak mengganggu fokus dalam beribadah. Untuk plafon menggunakan material PVC dengan tekstur kayu coklat. Musola selain harus menjadi tempat yang nyaman juga harus ditambahkan nilai estetiknya agar selaras dengan plafon. Lantai musola juga menggunakan tekstur kayu.
Untuk dapur dan ruang makan konsepnya sama dengan konsep dasar pada interior rumah ini. Menggunakan tone warna abu muda sampai tua dan dipadukan dengan tekstur kayu. Namun ada sedikit perbedaan pada furniture di area ini, menggunakan tekstur kayu coklat muda dan juga bantalan kursi yang berwarna gelap. Ini ditujukan untuk menunjang kesan yang modern pada area ini. Untuk lantai dapur menggunakan tekstur kayu, warnanya sama dengan musola. Hal ini agar bisa menjadikan ruang yang terbilang open space ini memiliki sekat walau tidak ada dinding. Perbedaan level lantai antara ruang makan dan dapur ini dimaksudkan sebagai penyekatan dan juga memberi kesan yang interaktif pada area ruangan ini. Untuk menunjang kesan yang modern, area ini juga dipasang lampu sorot yang mengarah ke kabinet lemari dan juga LED strip pada plafon. Pemilihan warna lampu putih ini agar memberi kesan yang bersih dan terang. Mengingat area ini open space, jati dengan warna terang akan memberikan kesan yang luas serta bersih, karena dapur cenderung akan menjadi ruang yang kotor. Dengan adanya LED putih ini bisa memberikan kesan yang bersih. Taman samping ini difungsikan sebagai area santai outdoor, dikarenakan owner yang menginginkan rumahnya tertutup, sehingga area santai outdoornya tidak di depan, melainkan di samping bangunan. Taman ini juga diampit oleh 3 ruang, yaitu musola, lorong belakang, dan open space ruang makan dan dapur. Fungsi taman ini selain menjadi area santai juga sebagai sirkulasi udara serta pencahayaan alami yang masuk ke dalam rumah, terutama 3 ruang yang mengapit taman ini. Untuk alas lantai taman ini menggunakan batu split dan di ujung taman menggunakan rumput gajah mini yang ditanami dengan tanaman ketapang kencana. Agar memiliki kesan yang estetik, taman ini ditunjang dengan permainan lighting LED strip serta lampu dinding dengan warna kuning. Karena taman ini hanya dinikmati dan difungsikan oleh owner, area taman tidak terlalu luas namun sudah cukup sesuai dengan fungsinya. Area taman ini tidak menggunakan atap sehingga langsung terbuka, hanya ada kanopi kecil menggunakan solar flat pada pintu kaca. Hal ini difungsikan agar tidak terkena tampias hujan, namun untuk cahaya alaminya tetap dapat maksimal masuk ke dalam ruang di dalamnya. Sekian pembahasan desain rumah huni modern minimalis. Terima kasih, semoga bermanfaat.